Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti dengan NIM 21082050002 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatunisa. Oke, jadi di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai perkembangan awal akuntansi, yang kedua yaitu sejarah akuntansi, yang ketiga perkembangan akuntansi di Indonesia, selanjutnya adalah perkembangan akuntansi syariah, perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah, selanjutnya pada perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, dan yang terakhir yaitu ada hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam atau akuntansi syariah. Lalu perkembangan akuntansi. Nah, jadi pada awalnya akuntansi itu merupakan sebuah bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum, yaitu seperti hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Nah, akuntansi yang kita kenal sekarang ini diklaim dari berkembangnya peradaban barat. Nah, padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan berkembangnya itu terlihat jelas bahwa pengaruh dari keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya, yaitu baik Yunani maupun dari bangsa Arab. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi ini dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Nah, pada abad ke-14 ini, perhitungan rugi laba telah dilakukan oleh seorang pedagang Genoa yang pada waktu itu dengan cara menghitung harga yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka itu berangkat. Nah, tonggak dari sejarah akuntansi ini dimulai pada tahun 1494 yang pada saat itu Luca Pacioli menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Arithmetica Proportionalita yang berisi cara-cara pembukuan yang menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Siapa sih Luca Pacioli itu? Jadi Luca Pacioli itu adalah seorang bapak dari akuntansi atau father of accounting. Nah, sistem pencatatan berpasangan ini merupakan pengetahuan inti dari akuntansi. Nah, karena sistem ini itu telah mengenalkan mekanisme debit dan kredit. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, awalnya akuntansi di Indonesia itu sudah masuk sejak zaman kerajaan, yaitu seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Nah, zaman kerajaan ini dapat disebut sebagai pintu masuk bagi akuntansi untuk berkembang di Indonesia. Nah, akuntansi ini mulai diterapkan di Indonesia itu pada tahun 1642. Nah, selanjutnya akuntansi di Indonesia itu berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa itu dihapuskan pada tahun 1870. Nah, hal ini tuh mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan seperti yang diajarkan oleh Pacioli atau bapak dari akuntansi. Nah, setelah Indonesia merdeka itu sangat dirasakan sekali tentang kekurangan adanya tenaga akuntansi atau tenaga kerja akuntan. Nah, pada tahun 1947 hanya ada seorang akuntan yang berasal atau yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Han Abutari, yang dalam masa perang kemerdekaan kursus-kursus untuk mendidik tenaga di bidang akuntansi itu dilanjutkan. Di Indonesia sendiri itu pendidikan akuntansi dimulai dengan dibukukannya jurusan akuntansi, yaitu pada Fakultas Ekonomi pada pada Universitas Indonesia, yaitu pada tahun
1952. Nah, setelah di Universitas Indonesia bakal dilanjutkan oleh universitas-universitas lainnya, yaitu perkembangan akuntansi syariah. Nah, sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah itu tidak terlepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang dimana mendorong umat Islam itu peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal ini tuh merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada saat waktu itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi itu telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal yang dulunya itu namanya zurnal, yang telah lebih dahulu digunakan oleh para khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Richard Pacioli. Nah, dapat kita lihat dari sejarah bahwa ternyata Islam itu lebih dahulu mengenalkan sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Richard Pacioli yang menerbitkan bukunya pada waktu itu. Nah, pada abad ke-7 Rasulullah itu mendirikan Baitul Mal. Fungsinya yaitu sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan unsur pajak pertanian dari muslim dan adanya perluasan wilayah, atau jizyah yaitu pajak perlindungan dari non-muslim, dan juga adanya kharaj yaitu pajak pertanian dari non-muslim. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah. Yang pertama itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ini pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluarannya itu dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua yaitu dari Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini sedikit terjadi perubahan sistem akuntansinya, atau yang dikenal adalah Diwan, yaitu 14 departemen dan 17 kelompok tempat di mana pelaksana duduk bekerja, dan di mana akuntansi itu dicatat dan disampaikan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji dan pajak tanah. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ini memperkenalkan dengan istilah kitabat al-rasul wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan ini adanya sistem administrasi Baitul Mal yang difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari tas pendirian syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam dari pedoman bermuamalah. Nah, setelah didirikannya bank syariah, terdapat keganjalan ketika bank itu membuat laporan keuangan, di mana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya muncullah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Di dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses yang panjang, yaitu hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Nah, Richard Pacioli adalah seorang ilmuwan sekaligus pengajar di beberapa universitas Italia. Nah, beliau ini telah banyak membaca buku-buku para ilmuwan muslim yang telah diterjemahkan sejak tahun 1202 Masehi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, dan kemudian membuat buku juga yang menerangkan di dalamnya itu bahwa ia menyarankan manfaat mengenai angka Arab termasuk dalam pencatatan akuntansi. Pada tahun 1429 Masehi, angka Arab dihilangkan dalam penulisan di pemerintahan Italia, dan kemudian kunci
tulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.